sentimennya masih menguat. Artinya dengan uang 84.000 saja teman-teman sudah menjadi pemilik dari Wijaya Karya. Hai guys, ketemu lagi di Ayo Berdikari dalam investment series. Oke, kali ini mungkin kita akan coba untuk membahas apa sih bedanya antara nabung saham dengan main saham. Nah, jadi apa aja perbedaannya? Nah, akan kita bahas di sesi kita kali ini. Nah, namun sebelumnya kita akan lihat dulu ya apa itu posisi pasar saham yang ada di IHSG per hari Selasa ini tanggal 31 Maret 2020. Oke, mudah-mudahan masih hijau, penguatannya masih berlanjut seperti yang kita review di hari Jumat kemarin. Jadi ada beberapa saham-saham milik BUMN atau milik pemerintah yang kemungkinan sedang di buyback, jadi sentimen positifnya berlanjut. Nah, oke, kita lihat di sini ya. Jadi posisinya naik. Nah, 4.519,73, jadi ada kenaikan 2,38% atau 105,23. Jadi ya cukup bagus. Jadi mudah-mudahan sentimen ini berlangsung terus-menerus sehingga para investor memberikan kepercayaan ke sektor-sektor perdagangan di Indonesia. Oke, kita coba lihat heatmapnya ya. Kita masuk dulu. Nah, kita lihat lagi saham-saham BUMN masih naik ya. Ini di sektor konstruksi. Kemudian atau kita coba lihat langsung ke pada heatmapnya. Nah, masih hijau alhamdulillah. Jadi sentimennya masih menguat dari minggu lalu sekitar hari Kamis atau Jumat sampai dengan sekarang. Jadi sektor-sektor di IHSG masih hijau semua. Di sektor consumer, manufaktur, kemudian ya basic industry, agriculture juga semuanya menunjukkan sentimen positif. Jadi seperti kita coba lihat di consumer ini, Unilever dia naik hari ini 8,56 ya. Nah, ini bagus sekali. Kemudian Kalbe Pharma ada di situ. Saham-saham obat ya, Kalbe Pharma, Kimia Pharma, Indo Pharma. Maaf, ini Indofood. Jadi masih ada penguatan di sektor consumer ini. Oke, di sektor agriculture ini Astra Agro Lestari dia naik 6,8, Elsip juga naik 4,49. Jadi sangat bagus kenaikannya. Sentimen positifnya masih berlanjut. Jadi kalau teman-teman masih ada uang berlebih atau yang memang disiapkan untuk investasi, ada baiknya teman-teman segera memilih karena penguatannya ini masih berlanjut. Oke, itu kondisi pasar di hari ini. Jadi teman-teman kalau mau melakukan investasi, ini mumpung ada tren yang menguat, jadi ini lagi bullish ya, pasar lagi bullish. Jadi para investor berbondong-bondong atau saling berkejaran untuk mencari profit atas sentimen positif ini. Jadi silakan kalau mau melakukan investasi jangka pendek di periode ini. Baik,
itu berita dari pasar hari ini. Kita lanjut ke topik kita yang tadi. Baik, kita kembali ke bahasan kita tadi. Jadi bedanya nabung saham dengan main saham. Jadi kalau kita bicara tentang nabung saham, pasti kita bertujuan untuk jangka panjang. Jadi di sini teman-teman harus memang menyisihkan uang yang tidak terpakai ya. Jadi seandainya setelah penghasilan yang diterima itu dikurangi dengan konsumsi dan pembayaran cicilan atau lain-lainnya, nah di situ ada uang yang tidak terpakai yang biasanya ditabung. Nah itu bisa digunakan untuk berinvestasi di saham. Jadi tadinya biasanya ditabung di bank, nah teman-teman bisa alihkan ke saham. Jadi karena itu untuk tujuan jangka panjang, maka harus dipilih saham perusahaan yang blue chip. Jadi yang blue chip ini seperti yang kemarin saya kasih tahu, jadi blue chip itu mempunyai fundamental yang kuat, jadi dia stabil, jadi kemungkinan untuk failing atau bangkrut sangat kecil. Nah disitulah teman-teman nanti bisa menanam investasi di perusahaan-perusahaan tersebut. Jumlahnya berapa untuk membeli saham-saham itu? Nah tergantung. Jadi masing-masing saham blue chip ini ada yang nilainya sudah sangat mahal, ada yang juga murah. Jadi nanti kita lihat bareng-bareng kira-kira saham-saham blue chip apa yang bisa dijadikan pilihan untuk melakukan investasi atau nabung saham ini. Pertama pastinya sesuai dengan budget kita. Kemudian di situ yang kedua, keuntungan yang didapatkan tidak terlalu buruk. Jadi overtime selama 3 tahun ke atas itu masih ada profit, istilahnya profit yang bisa kita dapatkan. Kemudian saham itu rame untuk diperjualbelikan, jadi masih ada volatilitasnya, jadi tidak terlalu stagnan ya. Jadi di setiap periode itu ada kenaikan atau penurunan dari grafiknya. Nah oke. Kita coba untuk lihat contoh ya beberapa sahamnya. Mungkin kita mulai dengan saham-saham di perbankan. Kita lihat di sini BCA. Kita set periodenya untuk 3 tahun ya. Nah dari sini kita lihat dari grafik trend ini, overtime dia selalu menanjak ya, meskipun di situ ada penurunan, cuman kalau kita tarik garis lurus dari asalnya di bawah ini sampai dengan yang sekarang, ya kondisinya selalu menanjak, dan ini sangat bagus ya. Jadi ini bisa dijadikan pilihan teman-teman untuk berinvestasi jangka panjang atau untuk nabung saham. Memang di sini turun drastis ini karena wabah corona yang sekarang kita hadapi. Jadi semua saham pasti turun drastis. Namun di situ kita lihat ini ada rebound yang cukup tinggi ya. Nah di sini kita lihat ada rebound yang cukup tinggi. Jadi pasti suatu saat dia akan kembali ke posisi normalnya, karena fundamental dari saham ini atau perusahaan ini sudah teruji ya. Oke, setelah kita tahu grafiknya ini bahwa ini grafiknya stabil atau naik, nah kita lihat harganya berapa kalau kita mau beli BCA.
Nah, kalau mau membeli saham BCA, di sini kita lihat untuk yang ngebid harga 27.600, fluktuatif ya sekitar 300-an investor, kemudian yang menawarkan juga jadi masih bergerak, jadi ini ramai untuk diperdagangkan. Jadi Anda kalau mau membeli saham ini harus mengeluarkan uang, unit ini dikalikan dengan 100 eksemplar, jadi sekitar 2.700.000-an. Jadi Anda harus menyiapkan uang sejumlah itu untuk mendapatkan satu lotnya. Nah, kalau memang Anda cukup berkemampuan untuk hal itu, silakan Anda membelinya. Tapi kalau seandainya budgetnya tidak segitu, mari kita cari lagi option lain, untuk saham-saham lain yang bisa kita lakukan investasi jangka panjang. Oke, coba untuk sektor lainnya, mungkin untuk sektor konstruksi, kita lihat di sini ada Wika, ini Wijaya Karya. Nah, kalau kita lihat di chart ini, jadi di tahun 2017 bulan Maret itu posisinya di sekitaran angka 2.400. Nah, ini memang dia fluktuatif ya, mengalami naik turun sepanjang tahun. Ini di sini berarti terlihat bahwa dia memang aktif diperdagangkan. Nah, tapi dia sempat mengalami peak lagi di sini di bulan April 2019, nilainya hampir menyentuh 2.500-an ya, 2.500. Nah, kemudian ini di sekitar bulan Februari kemarin memang terkena wabah corona dan dia terjun bebas sampai sekitar sekarang nilainya 700-an. Ini memang tidak seperti Bank BCA tadi yang stabil menanjak terus tiap tahun. Tapi di sini perusahaan ini mempunyai fundamental yang baik, dan ada potensi penguatan atas sahamnya. Jadi untuk jangka panjangnya dia relatif akan stabil dan bisa teman-teman bisa mendapatkan beberapa keuntungan apabila pasar sedang bullish seperti ini. Dia sahamnya akan terkerek untuk naik. Jadi tergantung teman-teman, pilihan teman-teman. Jadi kalau untuk performa atau grafiknya memang lebih bagus saham BCA tadi ya. Namun dari sisi harga ini jauh lebih murah. Untuk sekarang dia di offer di posisi 840. Artinya dengan uang 84.000 saja teman-teman sudah menjadi pemilik dari Wijaya Karya. Jadi kalau punya uang ya pasti bisa lah, kalau cuman di bawah 100.000 menyisakan untuk sebulan, pasti saya yakin bisa. Jadi teman-teman kalau mau membeli sekarang ya monggo saja. Jadi ini untuk investasi jangka panjang soalnya. Jadi teman-teman jangan melihat untungnya yang dekat-dekat bulan ini berapa, tapi ini nanti bertahun-tahun ke depan setelah melewati wabah corona, kemungkinan besar potensinya dia akan kembali ke posisi normal. Baik, itu tadi kalau kita mau menabung saham untuk jangka panjang. Jadi pertama perhatikan dulu chartnya, kemudian dari situ kita lihat dia grafiknya seperti apa, jadi tren kenaikannya seperti apa. Kemudian dari situ baru kita lihat dia volatile atau tidaknya, jadi dia rame diperdagangkan atau banyak diincar oleh orang, jadi bisa dengan mudah diperjualbelikan. Nah, baru kita melihat dari sisi harganya disesuaikan dengan budget kita masing-masing. Jadi kalau untuk nabung saham tidak perlu uang yang terlalu banyak, uang yang kecil pun bisa dilakukan secara rutin
per bulan atau per minggu silakan. Jadi tujuan kita memang nanti untuk jangka panjang. Nah, untuk kondisi yang kedua, main saham. Jadi kalau main saham ini lebih kepada kita memanfaatkan tren yang ada saat ini. Jadi seperti saat ini, kemarin kita lihat ada penguatan atau sentimen positif karena adanya buyback dari pemerintah. Nah, di situ para investor beramai-ramai berkejaran untuk mendapatkan profit taking. Jadi keuntungan sesaat dari penguatan yang ada. Jadi saat pasar lagi bullish, saham-saham yang tadinya murah, yang sudah mulai diburu, kita ikut membelinya, jadi ikut masuk. Ya, intinya adalah kalau di situ jangan sampai Anda terlambat. Jadi seumpama kita contohkan Wika di sini ya. Jadi hari ini dia penguatan 15 poin atau 1,83. Nah, kalau seandainya teman-teman membeli di posisi yang sekarang ini ya di 840, kemudian di 840 dengan harapan besok atau nanti sore posisi ini bisa berubah, mungkin menjadi 855 atau berapa. Nah, di situ ada keuntungan, teman-teman langsung tarik lagi dananya. Jadi seperti itu. Jadi main saham ini merupakan tujuan jangka pendek, jadi bisa untuk harian atau bahkan ada yang jam-jaman dan menitan, atau jadi tidak untuk kita manfaatkan fundamental yang ada di perusahaan tersebut. Jadi murni untuk mencari keuntungan dalam tren yang sedang terjadi. Jadi seandainya kita taruh, kita beli sekarang 840 kita beli satu lot, kemudian besoknya kita buka lagi, ternyata ini posisinya ini masih menguat, menghijau lagi. Seandainya mungkin besok berubah menjadi 860, nah di situ kita sudah mendapatkan persentase keuntungan. Nah, resikonya juga adanya kerugian di situ. Jadi seandainya kita beli sekarang 840, tiba-tiba besok dia berubah menjadi 820. Jadi di situ ada loss sesuai dengan pembelian kita. Nah, jadi itu perbedaannya, mungkin perbedaan utamanya dari kita main saham dengan kita menabung di saham. Jadi untuk nabung saham tujuan kita pasti untuk jangka panjang. Kita tidak terlalu memusingkan dengan pergerakan nilai yang ada di suatu saham karena kita yakin perusahaan tersebut fundamentalnya bagus. Nah, kalau untuk main saham ya kita memanfaatkan tren yang ada, tren pasar yang ada. Jadi pada saat bullish kita ikut-ikutan ke dalam tren itu dengan harapan kita bisa mendapatkan profit dari saham yang kita beli. Nah, itu saja mungkin untuk sesi kali ini. Jadi kita udah tahu bedanya nabung saham dengan main saham. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bisa memilih kira-kira apa yang cocok dengan karakteristik masing-masing pribadi teman-teman. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jaga kesehatan selalu dan wassalam.